Jadi akan bagaimana masa depan anak-anaknya, kan itu yang terpikirkan dari seorang ibu ya. Pasti sudah kita membayangkan. Baik, teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus Subang. Teman-teman, mungkin teman-teman sudah menyimak di berbagai seluruh keterangan berbagai berita media massa dan juga YouTube bahwa Ibu Mimin sekarang itu dikabarkan lagi terpuruk dan sakit karena mungkin stres menghadapi masalah yang begitu besar, yaitu kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amel di Subang, Jawa Barat ini. Kemarin Ibu Mimin itu mengajukan sidang pra-peradilan dengan kedua anaknya, akan tetapi ditolak oleh hakim. Saya pun melihat di berbagai keterangan media massa bahwa hakim sudah yakin dengan kedua alat bukti yang memberatkan mereka dan juga hasil visum atau hasil autopsi dari kedua korban ini. Teman-teman, Ibu Mimin disebut berobat karena kondisinya yang stres selama 2 bulan ini. Ibu Mimin menangis dan menyayangkan kenapa ada yang percaya bahwa dirinya terlibat di dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Nah, saya sandingkan dengan berbagai kolom komentar di bawah video-video YouTube yang sudah beredar membahas kasus Subang ini, banyak sekali dan saya banyak membaca di sana. Ya, kita estimasi kurang lebih 95% tidak percaya bahwa Ibu Mimin itu tidak terlibat dalam kasus Subang ini. Bahkan ada yang mengatakan langsung, Ibu Mimin adalah seorang dalang. Begitulah yang aku sampaikan kembali, melihat di kolom-kolom komentar. Karena memang publik ini sangat menilai tajam sekali, teman-teman di seluruh tanah air Indonesia ini. Baik, teman-teman, kondisi Ibu Mimin sekarang mengalami sakit usai sidang pra-peradilan atau mengajukan pra-peradilan sebagai tersangka pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia ditolak Pengadilan Negeri Bandung. Perlu diingatkan kembali bahwa Ibu Mimin ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jabar. Yaitu kita ketahui, begitu Ramdhanu menyerahkan diri di pertengahan Oktober lalu, langsung Ibu Mimin, Arigi, Abi, dan juga Pak Yosep langsung ditetapkan sebagai tersangka, yaitu atas aduan atau juga pengakuan mungkin dari saudara tersangka Ramdhanu. Kita harus mengingat bahwa Ramdhanu ini bukanlah seorang saksi dan bukan keterangan saksi sehingga menyeret Ibu Mimin CS ini. Oke. Nah, teman-teman, Dano memaparkan atau menjelaskan ke pihak kepolisian bahwa Ibu Mimin itu yang memandikan jenazah Ibu Tuti dan juga Amalia. Waduh, sampai merinding gua membaca berita seperti ini. Mungkin memandikan jenazah sesudah dibunuh di malam itu dengan niat ya, perkiraan kita atau analisa kita dengan niat untuk menghilangkan jejak, menghilangkan bukti-bukti. Dan juga di tanggal 19-nya langsung ada yang masuk ke dalam tempat kejadian perkara. Entah apa yang mereka lakukan, tapi yang jelas dengan statement Kabid Humas dulu bahwa adanya keterlibatan oknum-oknum dan sehingga kasus ini blur, TKP rusak, minimnya alat bukti dan barang bukti, seperti itu. Baik teman-teman, Ibu Mimin tak terima atas penetapan tersangka kasus Subang. Ibu Mimin mengajukan pra-peradilan, namun hakim menolak. Banyak masyarakat yang gembira ketika melihat sidang pra-peradilan Ibu Mimin CS ini ditolak. Bagaimana usai pra-peradilan itu ditolak? Menurut kuasa hukumnya, Rohman Hidayat, Ibu Mimin langsung jatuh sakit dan berobat. Pak Rohman mengatakan Ibu Mimin mengalami stres berat menghadapi kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amel. Ya, Ibu Mimin merasa khawatir, teman-teman. Jadi akan bagaimana masa depan anak-anaknya, kan itu yang terpikirkan dari seorang ibu ya. Pasti sudah kita membayangkan bagaimana pekerjaannya, bagaimana hidup nanti ke masa lalunya. Pastilah seperti itu. Bagaimana kalau misalkan mereka di penjara, sudah tidak ada lagi harapan dan juga cita-cita mereka. Karena sekarang lihat, misalkan dihukum atau dikurung selama 20 tahun penjara atau seumur hidup, itu sebenarnya sudah tidak ada lagi harapan, teman-teman. Karena selama-lamanya hidup di penjara. Mau bekerja bagaimana untuk masa depannya, teman-teman. Lalu perlu diingat, Ramdhanu mengaku bahwa Arigi atau saudara tersangka Arigi berperan sebagai membacok, katanya. Wow, membacok Ibu Tuti dan juga Pak Yosep.
Arigi juga memegang tangan kanan Amel saat Yosep menghantam menggunakan stik golf. Waduh, kayak mengeksekusi apa gitu ya. Ini kalau misalkan benar-benar Pak Yosep seperti itu, ini sudah di luar nalar teman-teman. Mentalnya itu. Atau apa nafsunya sudah tidak terbendung lagi. Ya, sudah kita beritakan ini adalah gegara masalah uang. Gegara uang 30 juta rupiah, 2 nyawa melayang. Hanya 30 juta teman-teman. Oke, Arigi dan Abi Aulia juga turut menggotong jasad Tuti Suhartini. Ini menurut keterangan Ramdhanu, yaitu dari ruang tengah ke kamar mandi, lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard dan melalui pintu belakang. Nah, siapakah yang memarkirkan mobil tersebut? Ramdhanu mengatakan Arigi, teman-teman, seperti itu. Ini hanya menyampaikan, jadi keterangan-keterangan ini yang sudah tertulis di berbagai media massa, saya sampaikan kembali. Karena menarik luar biasa, ini mental baja semua ini orang-orang teman-teman, dan juga berhati yang sangat-sangat buruk kalau misalkan benar-benar mereka yang melakukan seperti itu. Kan mereka masih menolak, makanya saya bahasanya ya seperti itu. Jikalau benar-benar mereka melakukan, oke? Terserah nanti teman-teman tanggapannya bagaimana. Apakah benar mereka melakukan atau tidak? Apakah keterangan Ramdhanu itu sudah benar atau tidak? Bisa menilai. Baik, teman-teman. Di dalam pra-rekonstruksi atau rekonstruksi juga, ada sebuah pemberitaan bahwa yang sayang terhadap Pak Yosep hanya kedua anak Ibu Mimin. Lalu anaknya dari Pak Yosep, yaitu Yoris, sudah tidak sayang lagi terhadap Pak Yosep, menurut keterangan Pak Rohman Hidayat, atau cuek lah seperti itu ya. Dan Pak Rohman Hidayat sangat menyayangkan sekali, dikala Pak Yosep lagi kritis, lagi banyak masalah, sedemikian besar, anaknya sendiri begitu cuek, teman-teman. Baik, teman-teman. Pengacara Rohman Hidayat juga menyayangkan, yaitu sikap anak kandung dari Pak Yosep Hidayah, yaitu saudara Yoris, kepada sang ayah, sikapnya yang begitu cuek di tengah-tengah bergulirnya kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Dari dulu juga cuek, dari dulu juga saling menyudutkan, ya kan? Entah itu benar dan tidak, intinya ya seperti itu kejadiannya. Di dalam tayangan video disatukan dengan Kades Indra Zainal, ternyata di belakang Indra Zainal, mereka itu saling tuduh, saling tuding, saling menyudutkan. Dan terbukti kemarin saat prarekonstruksi, begitu cueknya, sehingga Rohman Hidayat sangat menyayangkan terhadap sikap dari Yoris ini. Baik, Yosep merupakan tersangka di dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu, yaitu korbannya Ibu Tuti dan Amalia. Nah, teman-teman, Pak Yosep memiliki 2 orang anak, yaitu Amel dan juga Yoris. Atau Yoris ini kakak dari almarhumah Amalia. Di tengah-tengah bergulirnya kasus Subang ini, bergejolak, hubungan antara anak dan sang papa ini terkesan tidak begitu baik-baik saja. Karena kita melihat kecuekan seorang Yoris terhadap sang papa. Waktu ketika melihat saya di lokasi, Yoris itu cuek terhadap sang papa itu, teman-teman. Jadi tidak sama sekali bertegur sapa. Bahkan seolah-olah Yoris itu menghindar. Wow, luar biasa ya. Oke, hal tersebut diungkap oleh pengacara Yosep dan saya pun melihat sendiri di sana ya. Jadi kameranya di zoom seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, Pak Rohman Hidayat juga bercerita bahwa Pak Rohman ini pernah melihat anak-anak tiri dari Pak Yosep Hidayah, yaitu kedua anak Ibu Mimin, Arigi dan juga Abi, dalam sekaligus sama-sama tersangka di dalam kasus Subang ini. Arigi dan Abi sampai menangis. Hal itu terjadi yaitu ketika Pak Yosep Hidayah memimpin salat, waktu itu di Polda Jabar, memakai baju tahanan, teman-teman. Dan mungkin Arigi dan juga Abi menjadi makmum ya di belakang seperti itu. Nah, Pak Rohman Hidayat di sana mungkin terharu juga. Katanya saya lihat Pak Yosep itu ya, yang lebih sayang kepada Pak Yosep itu adalah anak-anak tirinya. Melihat dari keterangan Pak Rohman Hidayat, teman-teman. Dan memang dari dulu juga kok Yoris cuek banget ya sama Pak Yosep kalau kita lihat. Tapi entahlah, kalau
saling berdekatan atau bagaimana kan kita tidak tahu. Ini urusan mereka, urusan keluarga mereka. Akan tetapi bocor ke publik begitu nyata. Karena apa? Ya, dugaan kita menutupi kasus ini. Tidak mau kasus ini terungkap, teman-teman. Ternyata yang membunuh adalah orang-orang dekat, bahkan keluarga mereka. Itulah menurut keterangan Ramdhanu. Baik, teman-teman, menurut Pak Rohman Hidayat, selama ini Yoris tidak pernah menghubungi kepada sang papa atau Pak Yosef Hidayah. Nah, teman-teman, ketika kita melihat dan juga Pak Rohman Hidayat juga menjelaskan tentang waktu itu direkonstruksi di tempat kejadian perkara, Rohman mengatakan bahwa Yoris yang hadir saat itu tidak sama sekali menyapa orang tuanya. Inilah yang sangat disayangkan oleh Pak Rohman Hidayat. Kenapa begitu cuek sekali ketika sang papa dalam hal masalah ini? Ya, seorang anak meskipun sang papa seperti itu, semestinya sih tegur sapa atau bagaimana kabarnya, kan seperti itu. Harusnya seperti itu. Pak Rohman mengatakan sikap Yoris yang cuek terhadap sang ayah membuat Pak Yosef ini sedih. Anak satu-satunya lagi, teman-teman, ketika sang papa menjalani rekonstruksi dan juga prarekonstruksi begitu cuek sekali. Wajarlah kalau bertegur sapa gitu kan tidak apa-apa. Karena kan bukan tersangka, bukan pelaku. Santai saja, jadi bisa tegur sapa atau bagaimana apa kabarnya gitu kan. Ya, segenting-gentingnya apapun di dalam kasus Subang ini, seorang anak itu ya wajiblah menghormati orang tuanya seperti itu. Cuman yang bikin kaget dalam kasus Subang ini, ternyata para pelaku ini kok orang-orang terdekat korbannya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya bila ada kata-kata yang tidak nyambung. Nanti teman-teman sudah memahami tentang hal kasus Subang ini. Intinya viralkan terus karena masih banyak lika-liku. Terima kasih, bye-bye.